Diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang, sejumlah bangunan wisata di Puncak dibongkar. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembo menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula. Tak tercapai kesepakatan gencatan senjata periode 2, Israel memblokade arus bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya beserta Pol PP membongkar bangunan wisata milik BUMD Jawa Barat. Kericuan terjadi lantaran warga kecewa karena Satpol PP tidak kunjung membongkar bangunan wisata tersebut. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT dan Jasa Kepariwisataan atau Jaswita yang ada di kawasan Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi Gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur, jangan sampai Pak dibongkar, Pak. Jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Omong di sini mah orang ledek kayak gubernur teh. Orang nistakan nih gubernur teh, jangan dipercaya. Kalau tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak, sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Ya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, Siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir akibat luapan sungai Ciliwung yang mengenangi wilayah Kebon Pala, Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi sudah surut. Tinggi muka air sungai Ciliwung terpantau kembali normal. Kurang lebih sekitar 1,5 meter di bawah mulut tanggul.
Saat ini warga Kebonpala dan sekitarnya sedang bersih-bersih rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir kemarin. Gubernur Jakarta Pramono meninjau kondisi terkini pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Peninjauan dari udara dilakukan selama sekira 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Peninjauan dilakukan menggunakan helikopter Agusta Westland milik Polri. Pramono didampingi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum. Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Tua Sijabat, Kakor Pol Airut Bahar Kampori Irjen Pol Muhammad Yasin, dan Kabak Penum DIV Humas Polri Kombes Pol RD Caniago. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, juga Bekasi, Jawa Barat. Banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi sungai Ciliwung yang ada di Pangadekan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Ya, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitas harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan. Tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya, tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Pak, bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir. Salah satunya upaya modifikasi cuaca. Sebanyak 9.000 kg natrium klorida dan 2.000 kg kalsium oksida disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida dan kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di antara pengunjung terdapat mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengaku hadir sebagai sahabat. Maju ke depan. Satu terdakwa penuntut umum. Agenda sidang perdana diisi dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang digelar di ruang sidang Muhammad Hatta Ali dengan majelis hakim yang diketahui Hakim Denny Arsan Fatika. Dalam perkara dugaan impor gula, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 tersangka lain. Tom Lembong sempat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak.
Sebelum persidangan berakhir, kuasa hukum Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi. Sampailah kami kepada permohonan, berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi ini, maka penasihat hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Thomas Trekasih Lembong untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aku. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDS 06M110 FT1 02/2025 tertanggal 25 Februari 2025 disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga menghadiri sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Trekasih Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengatakan dirinya hadir untuk mendukung sahabatnya yang saat ini menjadi terdakwa kasus impor gula. Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong. Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung. Dan saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini. Harapan kami besar, kami sangat menghormati, dan kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung hadiri menyaksikan proses ini dimulai. Itu aja. Cukup, nanti habis selesai. Ya. Ya, sebelumnya mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi Thomas Lembong ditahan Kejaksaan Agung pada Oktober 2024. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi oranye tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong atau TTL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli. Kejaksaan Agung menyatakan akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah mendengar kabar terbaru kasus Hasto, tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kuasa hukum Hasto Roni Talapesi mengklaim bahwa perkara Hasto Kristianto memasuki tahap kedua pelimpahan atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Tahap kedua dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Informasi tersebut didapatkan Roni melalui aplikasi pesan dari pihak KPK. Sementara tim penasihat hukum Hasto telah memasukkan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan untuk kliennya dengan menghadirkan 3 ahli dari berbagai universitas. Perkaranya Mas Hasto sudah dilakukan penyerahan tahap 2. Jadi berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Artinya dalam waktu yang dekat perkara ini bisa dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini karena ada hak-hak yang kami sampaikan terkait dengan permohonan agar supaya terhadap ahli diperiksa terlebih dahulu, termasuk diantaranya saksi yang menguntungkan, tetapi itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik. Sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa berkas perkara dianggap lengkap. Ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum karena berkas perkara untuk tersangka HK untuk 2 berkas telah dinyatakan lengkap. Ya. Jadi sudah dilakukan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum KPK hari ini. Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan. Dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, beberapa kesempatan yang lalu, saya maupun Direktur Penyidikan juga menyampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan bahwa proses penyidikan dan pra-peradilan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat Pemirsa, Direktur Utama Pertamina dan jajarannya hari ini menyambangi Kejaksaan Agung. Pertamina mengaku datang untuk menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di dalam Pertamina. Direktur Utama Pertamina didampingi Komisaris Utama Pertamina dan jajaran auditor internal disambut Jaksa Agung Burhanuddin. Direktur Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu mengaku bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara
21 sampai 23 hari. Maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Ancaman gelombang PHK menghantui tenaga kerja Indonesia. Informasinya saat lagi.